Dimas adalah seorang fotografer yang gemar sekali mengambil gambar fenomena alam dan kejadian-kejadian unik. Hingga suatu saat, secara tidak sengaja ia pergi ke sebuah desa yang jauh terpencil dari kota. Di desa itu ia bertemu dengan seorang kakek tua penjual kelapa. Dimas sudah diperingatkan bahwa jangan sesekali mengambil foto sembarangan di desa tersebut. Tapi Dimas penasaran dan singkatnya ia secara tidak sengaja mengambil foto sebuah pemakaman tua. Dan setelah kejadian itu, setiap malam Dimas mendapat teror dari makhluk gaib yang berasal dari makam tua tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, tanpa basa-basi, kita langsung ke ceritanya. Dimas berusia 27 tahun, fotografer alam yang dikenal karena kemampuannya menangkap momen tersembunyi di tempat terpencil. Rambutnya pendek dan sedikit berantakan akibat sering berkelana di pegunungan. Wajahnya bertabur bintik-bintik matahari, dan tangan yang kuat selalu memegang kamera DSLR dengan erat alat yang telah menyertainya melalui berbagai petualangan. Pada hari itu, matahari terik menyinari jalan aspal yang semakin menipis hingga berubah menjadi jalan tanah berpasir kusam menuju desa Melati Jaya. Jalanannya tandus, tidak ada satu helai rumput hijau yang terlihat, hanya batu-batu kecil yang menggosok ban mobilnya. Rumah-rumah di sepanjang jalan terbuat dari kayu tua yang menguning, atapnya berlubang, dan pintunya terkunci rapat dengan paku yang berkarat. Tidak ada suara anak-anak yang bermain, tidak ada aroma makanan yang mengundang, hanya sunyi yang menusuk, terputus sesekali oleh angin yang membawa debu kering. Setelah mobilnya hampir tersesat di jalan yang bercabang-cabang, Dimas berhenti di sebuah gerobak kelapa yang terletak di sudut desa. Gerobaknya terbuat dari kayu tua yang mengkilap akibat sering digosok, dengan nampan kelapa segar di atasnya dan ember air kelapa yang masih berasa segar. Penjualnya adalah lelaki tua berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya putih seperti salju dan menjuntai hingga bahu. Wajahnya berkerut dengan kedalaman pengalaman, dan matanya yang gelap seolah menyimpan banyak cerita. Pakaiannya adalah baju koko warna hitam yang sedikit kusam dan sarung batik tua yang warnanya memudar. Lelaki tua itu sedang memotong kelapa dengan parang yang tajam. Gerakannya lambat namun pasti. "Permisi Pak, saya mencari tempat untuk tinggal malam di desa ini," ujar Dimas dengan suara ramah, berjalan menuju gerobak. Lelaki tua itu berhenti sejenak, memandang Dimas dengan mata yang tajam sebelum melanjutkan memotong kelapa. "Tidak ada tempat tinggal di sini, anak muda," jawab lelaki tua dengan suara pelan namun tegas, sambil menuangkan air kelapa ke dalam gelas plastik. "Semua warga sudah lari meninggalkan desa ini beberapa bulan yang lalu." Dimas mengerutkan kening, rasa penasaran muncul dalam dirinya. "Mengapa, Pak? Apakah ada bencana atau masalah lainnya?" tanyanya lagi, mengambil gelas air kelapa yang ditawarkan. Lelaki tua itu menggeleng perlahan, matanya menatap jauh ke arah kuburan tua yang terletak di lereng bukit di ujung desa. "Bukan bencana alam, anak muda. Ini adalah hal yang lebih mengerikan. Setelah malam pukul 3, pocong akan menjelajahi desa. Ia berkelana dari kuburan tua, mencari orang yang berani tinggal di sini," katanya dengan suara yang semakin pelan hingga hampir bisu. Dimas mengira hanya omongan kosong, cerita rakyat yang dipercaya oleh orang tua di desa terpencil. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Tak perlu khawatir, Pak. Saya hanya akan tinggal 1 malam untuk mengambil foto alam di sekitar desa. Saya tidak akan keluar setelah malam." Lelaki tua itu menggeleng lagi, ekspresinya menjadi semakin serius. "Jangan meremehkan cerita ini, anak muda. Banyak orang yang pernah berpikir seperti kamu, dan mereka tidak pernah kembali," ujarnya dengan suara penuh peringatan. "Jika kamu tetap ingin tinggal, carilah rumah di ujung desa yang paling jauh dari kuburan. Dan pastikan untuk mengunci semua pintu dan jendela setelah jam 2:30. Dimas mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata lelaki tua itu.
Ia membayar untuk air kelapa dan berjalan menuju rumah yang disebutkan oleh lelaki tua, rumah kayu tua yang terletak di sudut paling jauh dari kuburan, dengan taman yang penuh dengan tanaman kering dan pohon pisang yang layu. Ketika Dimas memasuki rumah, ia merasa udara dingin meskipun hari itu sangat panas. Lantai kayu berderat setiap kali ia berjalan dan jendela-jendelanya berdering seolah ada angin kencang yang bertiup, padahal luar rumah sangat tenang. Ia menempatkan tasnya di lantai dan mulai menjelajahi rumah. Ruang tamunya kosong, hanya ada kursi kayu tua yang patah dan meja yang berkarat. Kamar tidurnya memiliki kasur yang tipis dan bantal yang kusam, dengan tirai jendela yang robek. Dimas menyalakan lampu bohlam yang terpasang di langit-langit. Namun cahayanya sangat redup, membuat rumah terlihat semakin menyeramkan. Ia mengambil kamera dan mulai mengambil foto dari dalam rumah, tertarik dengan suasana tua dan penuh misteri yang ada di sana. Setelah beberapa saat, matahari mulai terbenam dan langit berubah menjadi warna oranye kemerahan. Dimas keluar dari rumah untuk mengambil foto matahari terbenam di atas lereng bukit. Ketika ia sedang memfokuskan kamera, ia merasa ada orang yang menatap dirinya dari balik pohon besar di dekat rumah. Ia menoleh cepat, namun tidak melihat siapapun. Hanya angin yang bertiup dan suara daun yang bergesek. Rasanya tidak nyaman, namun ia mengabaikannya dan melanjutkan memotret. Ketika malam mulai tiba, Dimas memasuki rumah lagi dan menyiapkan makanan yang dibawanya dari kota. Ia makan dengan cepat, merasa lapar setelah berjalan seharian. Setelah makan, ia menyalakan radio kecil yang dibawanya, namun hanya suara bisu yang terdengar. Ia mencoba beberapa frekuensi, namun tidak ada satu stasiun pun yang dapat diterima. Pada pukul 2 malam, Dimas mulai merasa kantuk. Ia berbaring di kasur dan menutup mata, namun tidak dapat tidur dengan nyenyak. Suara angin yang bertiup kencang, suara daun yang bergesek, dan suara kayu rumah yang berderak membuatnya terjaga sesekali. Pada jam 2:30, ia mengingat peringatan lelaki tua dan segera bangkit untuk mengunci semua pintu dan jendela. Ketika ia sedang mengunci pintu depan, ia melihat bayangan putih melayang di luar rumah, bergerak dari arah kuburan tua menuju rumahnya. Hati berdebar kencang, jantungnya berdebar dengan cepat. Ia mengunci pintu dengan cepat dan berlari ke kamar tidur, menutup diri di balik pintu kamar. Ia mendengar suara desisan yang terkesan dari luar rumah, suara yang semakin dekat dan semakin keras. Ketika suara itu mencapai pintu depan, Dimas mendengar suara ketukan yang pelan namun jelas. Ia menekan telinganya, berusaha untuk tidak mendengar suara itu. Namun suara ketukan semakin kuat dan semakin sering. Akhirnya, suara ketukan berhenti dan Dimas merasa lega. Namun, sebelum ia dapat bernapas dengan lega, ia mendengar suara bisu yang terdengar dari balik pintu kamar. "Kamu tidak akan bisa lari dari saya. Saya akan menemukanmu." Suara itu membuat bulu kuduknya merinding, dan ia menyadari bahwa omongan lelaki tua itu bukanlah sekadar cerita rakyat pocong sungguhan ada, dan ia sedang mencari dirinya. Dimas menekan punggungnya ke tembok kayu rumah kosong. Kulitnya terasa dingin meskipun kayu itu telah terpapar panas hari sebelumnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan jam 2:50 malam. Jarum menit bergerak dengan lambat yang membuat ketegangan semakin membesar. Angin malam yang sebelumnya membawa debu kering kini berubah, membawa bau tanah basah yang segar dan sedikit menyengat, seolah ada hujan yang baru turun di arah kuburan tua di lereng bukit. Meskipun langit di atas desa masih terlihat cerah dengan bintang-bintang yang kusam. Udara menjadi lebih tebal, sehingga setiap napas yang Dimas tarik terasa berat di dada. Suara belalang yang selama ini berkicau dengan teratur di sekitar rumah tiba-tiba berhenti seketika, meninggalkan sunyi yang menusuk. Dimas menoleh ke sekeliling, mata memindai setiap sudut taman yang penuh dengan tanaman kering dan pohon pisang layu. Tidak ada gerakan sedikit pun daun-daun yang biasanya bergesek saat angin bertiup kini diam seolah membeku. Hati Dimas mulai berdebar kencang. Jantungnya berdetak dengan ritme yang tidak teratur. Ia mengingat suara bisu yang terdengar dari balik pintu kamar beberapa menit yang lalu,
dan rasa takut yang sebelumnya hanya sedikit muncul kini mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia memegang kamera DSLR yang selalu ada di sampingnya dengan erat, jari-jari yang berkeringat menekan tombol pemotretan tanpa sadar. Meski tangan terasa gemetar, ia berusaha tetap tenang, mencoba untuk membenarkan bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi akibat kelelahan setelah berjalan seharian. Namun, ketika angin bertiup lagi, ia merasakan adanya kehadiran yang tidak kasat mata di dekatnya, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, menatap dengan mata yang gelap. Dimas menoleh perlahan, hati berdebar hingga hampir terasa sakit. Tidak ada orang di sana, hanya tembok rumah yang tua dan kusam, dengan cat yang mulai terkelupas. Namun, ia melihat bekas-bekas kaki basah di tanah di dekat tembok bekas kaki yang kecil dan tipis, seolah milik orang yang tidak berat badan. Bekas kaki itu berawal dari arah gerbang rumah dan berakhir tepat di tempat di mana ia berdiri. Dimas menunduk untuk melihat lebih dekat, jantungnya berhenti sejenak. Bekas kaki basah itu masih lembab, seolah baru saja dibuat beberapa saat yang lalu. "Siapa ada di sana?" tanya Dimas dengan suara yang sedikit bergetar, meskipun ia tahu tidak akan ada jawaban. Hanya angin yang menjawab, membawa suara desisan yang mulai terdengar dari arah kuburan tua. Suara itu sangat lembut pada awalnya, seolah angin yang melewati celah-celah batu di kuburan. Namun, seiring waktu, suara desisan itu menjadi semakin jelas dan semakin menusuk, seperti suara kaca yang digosok dengan keras atau logam yang bersentuhan. Dimas menoleh ke arah lereng bukit, mata memfokuskan pada kuburan tua yang terletak di atasnya. Kuburan itu terlihat gelap dan suram di bawah sinar bulan yang redup, dengan batu nisan yang tua dan robek, sebagian tertutup oleh rumput liar yang tinggi. Ia melihat bayangan putih kecil yang mulai muncul dari balik pohon besar di dekat kuburan, melayang dengan lambat menuju arah desa. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas pada awalnya, hanya titik putih yang terlihat di antara kegelapan. Namun, seiring dengan mendekatnya bayangan itu, bentuknya menjadi semakin jelas. Pukul 3 tepat, suara jam dinding yang tersembunyi di dalam rumah berbunyi dengan keras, memecah sunyi malam. Pada saat yang sama, suara desisan itu menjadi semakin kuat, menembus telinga Dimas dan membuat bulu kuduknya merinding. Bayangan putih itu kini sudah jelas terlihat ia bergerak melayang di atas tanah, tanpa menyentuh permukaan tanah sedikit pun. Kain putih yang menyelimuti tubuhnya terlihat robek dan kusam, dengan noda tanah dan darah yang memudar. Rambutnya lepek dan kusut, menjuntai hingga bahu, dan wajahnya terlihat kabur di balik kain putih yang menutupi sebagian wajahnya. Dimas merasa tubuhnya membeku, kaki tidak dapat bergerak sedikit pun. Ia ingin berlari masuk ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela, namun kakinya seolah tertanam di tanah. Bayangan putih itu terus mendekat, gerakannya lambat namun pasti, seolah ia tahu persis di mana Dimas berada. Suara desisan itu semakin kuat, hingga hampir menutupi suara detak jantung Dimas yang berdebar kencang. Ketika bayangan itu berada hanya beberapa meter dari Dimas, ia berhenti sejenak. Kain putih yang menutupi wajahnya sedikit terangkat oleh angin, memperlihatkan mata hitam pekat yang tidak memiliki pupil. Mata itu menatap langsung ke arah Dimas, seolah membaca setiap pikiran dan rasa takut yang ada dalam dirinya. Dimas merasa napasnya tercekik, tidak dapat bernapas dengan bebas. Ia akhirnya menyadari bahwa omongan lelaki tua yang berjualan kelapa bukanlah sekadar cerita rakyat pocong sungguhan ada, dan ia sedang menghadapinya. "Kamu mengambil foto makam saya." Suara bisu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Suara itu seolah berasal dari dalam dada Dimas sendiri, menembus ke dalam pikirannya. Dimas teringat dengan jelas pada hari itu. Ketika ia menjelajahi kuburan tua untuk mencari lokasi pemotretan, ia telah mengambil foto makam tua yang terletak di sudut paling dalam kuburan. Makam itu terlihat berbeda dari yang lain, dengan batu nisan yang lebih besar dan ukiran yang lebih indah, meskipun sudah tua dan kusam. Saya tidak sengaja,"
ujar Dimas dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tubuhnya masih membeku. Pocong itu tidak menjawab, hanya melanjutkan mendekat dengan lambat. Kaki Dimas akhirnya dapat bergerak lagi, dan ia mulai berjalan mundur perlahan ke arah pintu rumah. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah tanah menarik tubuhnya ke bawah. Suara desisan itu semakin kuat, hingga hampir membuat telinganya berdenging. Ketika Dimas mencapai pintu rumah, ia berusaha membukanya dengan cepat, namun pintunya seolah terkunci dari dalam. Ia menarik pegangan pintu dengan kekuatan penuh. Tangan terasa sakit akibat ketegangan. Pocong itu terus mendekat, kini hanya beberapa langkah lagi dari dirinya. Dimas melihat mata hitam pekat pocong itu semakin jelas, dan ia merasa rasa takut yang belum pernah ada sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat pocong itu hampir menyentuh Dimas, pintu rumah tiba terbuka dengan sendirinya, membuat suara berderak yang keras. Dimas melompat masuk ke dalam rumah dengan cepat, berusaha menutup pintu dengan kekuatan penuh. Namun, sebelum pintu dapat tertutup sepenuhnya, ia melihat tangan putih dan tipis pocong itu merentang melalui celah pintu, mencoba untuk mencapai dirinya. Ia menekan pintu dengan kekuatan penuh, hingga akhirnya pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Dimas jatuh ke lantai kayu, napas terengah-engah, tubuh terasa lemas. Ia mendengar suara desisan yang semakin jauh, seolah pocong itu bergerak menjauh dari rumah. Namun, sebelum ia dapat bernapas dengan lega, ia mendengar suara ketukan yang pelan namun jelas dari balik jendela kamar tidur suara, yang membuatnya menyadari bahwa pocong itu tidak akan mudah menyerah, dan malam itu baru saja dimulai. Dimas masih terbaring di lantai kayu rumah, napas terengah-engah, keringat menetes dari dahinya hingga merembes ke leher. Tubuhnya terasa lemas, namun ketegangan membuat setiap ototnya tegang seperti tali yang siap meledak. Ia baru saja berhasil menutup pintu depan dari serangan pocong, namun suara ketukan pelan dari jendela kamar tidur terus berlanjut, mengingatkan bahwa bahaya belum berlalu. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan jam 3:05 malam, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti abad. Ia berusaha untuk berdiri, kaki masih gemetar, dan berjalan menuju kamar tidur dengan langkah yang goyah. Ketika ia mencapai kamar tidur, suara ketukan berhenti seketika. Dimas menunduk untuk melihat melalui celah di bawah pintu kamar, namun tidak melihat apa-apa selain bayangan gelap yang diam. Ia perlahan membuka pintu kamar. Hati berdebar kencang. Kamar tidur terlihat sama seperti sebelumnya, kasur tipis dan bantal kusam, tirai jendela robek, dan lampu bohlam redup yang berkelap-kelip. Jendela kamar tidur terbuka selebar 1 jari, angin malam masuk membawa bau tanah basah dan suara desisan yang semakin dekat. Dimas berjalan menuju jendela untuk menutupnya, namun ketika ia mencapai tempat itu, ia melihat bayangan putih yang sama lagi melayang di luar rumah, kini berada tepat di depan jendela. Pocong itu memiliki kain putih robek yang terlihat semakin kusam dengan noda tanah yang lebih jelas, rambut lepek dan kusut yang menjuntai hingga dada, dan mata hitam pekat yang tidak memiliki pupil. Ia bergerak tanpa suara, melayang perlahan menghampiri tembok rumah di depan jendela. Dimas terkejut kaku, tubuhnya membeku seolah dibekukan oleh es. Ia ingin berteriak, namun suara tercekik di tenggorokannya. Mata pocong itu menatap langsung ke arahnya, seolah memancarkan energi negatif yang membuat kulitnya merinding. Setelah beberapa saat, Dimas akhirnya dapat bergerak lagi. Ia berjalan mundur perlahan ke dalam rumah, mata tidak pernah lepas dari pocong yang terus mendekat. Suara desisan makin keras, menembus dada dan membuat telinganya berdenging. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik dirinya ke arah pocong, seolah daya tarik yang tidak dapat ditolak. Ia berusaha untuk melawan, berjalan lebih cepat ke arah belakang rumah, di mana terdapat gudang kecil yang digunakan untuk menyimpan barang-barang tua. Gudang itu terbuat dari kayu tua yang sama dengan rumah, dengan pintu kayu tebal yang terkunci dengan kunci besi tua. Dimas berjalan ke arah gudang dengan cepat, tangan gemetar mencari kunci yang ada di saku celananya. Ketika ia mencapai pintu gudang, ia menemukan kunci dan mencoba untuk membukanya dengan cepat.
Namun, kunci itu terasa kaku akibat karat, dan ia membutuhkan beberapa usaha untuk membukanya. Suara desisan semakin dekat, dan ia dapat merasakan kehadiran pocong yang sudah berada di belakangnya. Akhirnya, kunci terlepas, dan Dimas membuka pintu gudang dengan cepat, masuk ke dalam, dan menutup pintu dengan kekuatan penuh. Ia mengunci pintu dengan kunci besi, napas terengah-engah. Gudang itu gelap dan sesak, dengan bau kayu tua dan debu yang menyengat. Cahaya dari luar hanya masuk melalui celah-celah di antara papan kayu, membuat bayangan yang bergerak di dinding. Dimas menyesakan diri di sudut gudang, di balik tumpukan kotak tua yang terlihat penuh dengan barang-barang tidak berguna. Ia memegang kamera DSLR dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya perlindungan yang dimilikinya. Setelah beberapa saat, suara desisan berhenti dan gudang terasa sunyi. Dimas berusaha untuk bernapas dengan tenang, mengingat bahwa pocong mungkin telah pergi. Namun, sebelum ia dapat merasa lega, ia mendengar suara gesekan yang pelan namun jelas dari balik pintu kayu gudang. Suara itu seperti kayu yang digosok dengan keras atau kain yang diseret di atas tanah. Dimas merasa jantungnya berhenti sejenak, kemudian berdebar dengan ritme yang tidak teratur. Suara gesekan semakin kuat, dan ia dapat merasakan pintu kayu gudang bergetar sedikit setiap kali suara itu terdengar. Ia menoleh ke sekeliling gudang, mencari tempat untuk bersembunyi lebih lanjut. Di balik tumpukan kotak, ia melihat lorong kecil yang menuju ke dalam bagian dalam gudang, di mana terdapat rak-rak kayu tua yang penuh dengan buku dan foto lama. Dimas berjalan ke arah lorong kecil dengan cepat, menyelami di balik rak-rak kayu. Ia mendengar suara pintu gudang berderak, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Suara gesekan semakin kasar, dan ia dapat merasakan bahwa pocong itu telah mencapai pintu gudang. "Kamu tidak dapat bersembunyi dari saya." Suara bisu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Suara itu seolah berasal dari balik pintu kayu gudang, menembus ke dalam gudang. Dimas merasa tubuhnya gemetar. Rasa takut yang belum pernah ada sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia berusaha untuk tidak membuat suara, menekan napasnya dengan hati-hati. Suara pintu gudang berderak lagi, semakin kuat, seolah pocong itu sedang menendang pintu dengan kekuatan penuh. Setelah beberapa saat, suara menendang berhenti, dan gudang kembali sunyi. Dimas berusaha untuk bernapas dengan lega, namun sebelum ia dapat melakukannya, ia mendengar suara kunci besi yang berderak seolah sedang diputar dari luar. Ia merasa napasnya tercekik, tidak dapat bernapas dengan bebas. Kunci besi terlepas, dan pintu gudang terbuka dengan sendirinya, membuat suara berderak yang keras. Cahaya bulan masuk ke dalam gudang, menerangi bagian depan gudang. Dimas menekan diri lebih dalam di balik rak-rak kayu. Mata memantau pintu gudang dengan ketat. Ia melihat bayangan putih pocong itu melayang masuk ke dalam gudang. Gerakannya lambat namun pasti. Kain putih robeknya terlihat semakin kusam di bawah sinar bulan. Rambut lepeknya bergerak seolah angin bertiup. Mata hitam pekatnya memindai setiap sudut gudang, seolah mencari sesuatu. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang, hingga hampir terasa sakit. Ia berusaha untuk tidak bergerak, seolah menjadi bagian dari rak-rak kayu itu sendiri. Pocong itu bergerak menuju tumpukan kotak di mana Dimas bersembunyi sebelumnya. Ia berhenti di depan tumpukan kotak, kemudian melayang perlahan ke arah lorong kecil di mana Dimas berada. Suara desisan makin kuat, menembus telinga Dimas dan membuat bulu kuduknya merinding. Ia dapat merasakan kehadiran pocong yang semakin dekat, dan ia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum pocong itu menemukan dirinya. Ketika pocong itu mencapai ujung lorong kecil, ia berhenti sejenak. Ia membelok ke arah rak-rak kayu di mana Dimas bersembunyi, dan mata hitam pekatnya menatap langsung ke arahnya. Dimas merasa tubuhnya membeku, tidak dapat bergerak sedikit pun. Pocong itu melayang semakin dekat, dan ia dapat melihat wajah pocong yang terlihat kabur di balik kain putih robeknya. Pada saat pocong itu hampir menyentuh Dimas, ia melihat foto lama yang terjatuh dari rak kayu ke lantai foto yang menampilkan lelaki tua yang berjualan kelapa
dan seorang wanita muda dengan kain putih yang sama dengan pocong itu. Dimas terkejut kaku, menyadari bahwa ada hubungan antara lelaki tua, pocong, dan dirinya sendiri. Namun, sebelum ia dapat memikirkan lebih lanjut, pocong itu merentangkan tangan putih dan tipisnya menuju dirinya, dan ia merasa dunia itu berputar sebelum kehilangan kesadaran. Dimas terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh terasa sakit seolah tertindih batu besar. Ia masih berada di balik rak-rak kayu tua di gudang, namun cahaya yang masuk melalui celah-celah papan kayu sudah mulai redup, menandakan bahwa malam masih belum berakhir. Kamera DSLR masih terpegang erat di tangan kirinya. Lensanya sedikit kusam akibat debu gudang. Ia berusaha untuk menggerakkan tubuh, namun otot-ototnya terasa kaku dan sakit. Suara gesekan kasar dari balik pintu kayu, gudang yang hampir terlupakan tiba-tiba kembali terdengar. Semakin keras dan semakin sering, membuatnya terkejut dan langsung memfokuskan perhatiannya ke arah pintu. Pintu kayu gudang yang terbuat dari papan tebal mulai melengkung ke arah dalam gudang, akibat tekanan dari luar. Setiap kali gesekan kasar terdengar, pintu bergetar dengan kuat, membuat suara kayu yang berderak dan berdecit seolah akan robek kapan saja. Dimas menekan tubuhnya lebih dalam di balik rak-rak kayu, mata memantau celah kecil di tengah pintu yang mulai membesar seiring dengan melengkungnya pintu. Ia dapat melihat cahaya bulan yang terpotong-potong melalui celah itu, dan kemudian sebuah pasangan mata hitam pekat yang tidak memiliki pupil muncul, menatap langsung ke arahnya dengan pandangan yang menusuk. Hati Dimas berdebar kencang hingga hampir terasa sakit di dada. Napasnya terengah-engah akibat ketegangan. Keringat menetes deras dari dahinya, merembes ke leher dan baju yang sudah basah kuyup. Ia berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun, menekan napasnya dengan hati-hati. Namun detak jantungnya yang keras seolah dapat didengar oleh pocong di luar pintu. Suara gesekan kasar semakin kuat, dan pintu kayu gudang melengkung lebih jauh. Celahnya membesar hingga cukup untuk melihat sebagian tubuh pocong di luar. Kain putih robek yang menyelimuti tubuh pocong terlihat semakin kusam dengan noda tanah dan darah yang memudar. Rambut lepek dan kusutnya menjuntai hingga bahu dan bergerak seolah ada angin kencang yang bertiup meskipun gudang sangat tenang. Gerakan pocong itu tanpa suara, namun setiap kali ia bergerak, suara desisan menusuk terdengar, menembus telinga Dimas dan membuat bulu kuduknya merinding. Ia dapat merasakan energi negatif yang dipancarkan oleh pocong itu, seolah ada sesuatu yang menarik dirinya ke arah pintu. "Kamu memotret makam saya." Suara bisu dan merdu tiba-tiba terdengar, seolah berasal dari dalam gudang sendiri. Suara itu tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar, dan setiap kata yang diucapkan terasa seperti kilatan listrik yang melintasi tubuh Dimas. Ia teringat dengan jelas pada hari itu, ketika ia menjelajahi kuburan tua di lereng bukit untuk mencari lokasi pemotretan alam yang unik. Ia telah menemukan makam tua yang terletak di sudut paling dalam kuburan, terpisah dari makam-makam lainnya. Makam itu memiliki batu nisan yang lebih besar dan ukiran yang lebih indah, dengan bunga-bunga yang ukirannya masih terlihat jelas meskipun sudah tua dan kusam. Ia terpesona oleh keindahan makam itu dan mengambil beberapa foto untuk koleksi pribadi, tidak menyadari bahwa tindakan itu akan membawa masalah besar untuk dirinya. Saya tidak sengaja," ujar Dimas dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tubuhnya gemetar kaku. Ia berusaha untuk menjelaskan, namun suara bisu pocong itu kembali terdengar sebelum ia dapat melanjutkan. "Kamu mengganggu ketenangan saya," kata pocong dengan suara yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Orang desa lari karena takut akan saya, namun kamu berani memasuki wilayah saya dan mengambil apa yang bukan milikmu." Dimas merasa hatinya terasa sakit mendengar suara kesedihan dari pocong itu, namun rasa takut masih mendominasi dirinya. Ia ingin berlari, namun kaki tidak dapat bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat, suara gesekan kasar berhenti dan gudang terasa sunyi seolah tidak ada kehidupan. Dimas berusaha untuk bernapas dengan lega, namun sebelum ia dapat melakukannya, ia mendengar suara menendang yang kuat dari balik pintu kayu gudang. Pintu bergetar dengan sangat kuat,
membuat barang-barang tua di rak-rak kayu bergoyang dan beberapa buku lama terjatuh ke lantai dengan suara berderak. Suara menendang semakin kuat dan semakin sering. Setiap kali menendang membuat pintu melengkung lebih jauh dan celahnya membesar lebih banyak. Dimas melihat mata hitam pekat pocong itu tetap menatap langsung ke arahnya melalui celah pintu, seolah memantau setiap gerakan yang ia lakukan. Ia dapat melihat tangan putih dan tipis pocong itu merentang melalui celah pintu, mencoba untuk mencapai dirinya. Jari-jari pocong itu panjang dan kurus, kuku hitam dan runcing seolah dapat menusuk kayu dengan mudah. Dimas berjalan mundur perlahan ke arah bagian dalam gudang. Mata tidak pernah lepas dari tangan pocong itu yang terus mencoba untuk menjangkau dirinya. Suara menendang semakin kuat, hingga akhirnya pintu kayu gudang mulai terkelupas di bagian tengah. Papan kayu terpecah menjadi beberapa bagian, membuat suara berderak yang keras dan menusuk. Cahaya bulan masuk lebih banyak ke dalam gudang, menerangi bagian tengah gudang dan memperlihatkan tubuh pocong yang semakin jelas. Pocong itu melayang lebih dekat ke pintu, gerakannya lambat namun pasti, seolah ia tahu persis di mana Dimas berada. Dimas berjalan mundur hingga punggungnya menyentuh dinding kayu gudang yang tua dan kusam. Ia tidak memiliki tempat untuk lari lagi, dan rasa takut yang belum pernah ada sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia memegang kamera DSLR dengan kekuatan penuh, seolah itu adalah senjata yang dapat melindunginya dari pocong. Pocong itu melanjutkan menendang pintu, dan akhirnya satu bagian besar dari pintu kayu gudang robek dan terjatuh ke lantai dengan suara berderak yang sangat kuat. Pocong itu melayang masuk ke dalam gudang melalui lubang yang dibuat oleh robeknya pintu. Kain putih robeknya bergerak seolah angin bertiup. Rambut lepeknya menjuntai dan bergerak mengikuti gerakan tubuhnya. Ia bergerak semakin dekat ke arah Dimas. Mata hitam pekatnya tetap menatap langsung ke arahnya. Suara desisan menusuk terdengar lagi. Semakin kuat dan semakin dekat, membuat telinganya berdenging dan kepalanya berdenyut sakit. Kamu harus membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Suara bisu pocong itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Dimas merasa tubuhnya membeku, tidak dapat bergerak sedikit pun. Ia melihat tangan pocong itu merentang menuju dirinya. Jari-jari runcingnya siap untuk menyentuh tubuhnya. Namun, sebelum tangan pocong itu dapat menyentuh dirinya, ia melihat foto lama yang terjatuh dari rak kayu ke lantai pada bab sebelumnya. Foto yang menampilkan lelaki tua yang berjualan kelapa dan seorang wanita muda dengan kain putih yang sama dengan pocong itu. Ia melihat nama yang tertulis di bagian bawah foto dengan tulisan tangan yang tua dan kusam, Sri dan Budi 1995. Dimas terkejut kaku, menyadari bahwa lelaki tua yang berjualan kelapa adalah Budi, dan pocong itu adalah Sri, kemungkinan besar istri atau saudara perempuan lelaki tua itu. Namun, sebelum ia dapat memikirkan lebih lanjut tentang hubungan antara mereka dan dirinya sendiri, pocong itu melayang semakin dekat, dan ia dapat merasakan napas dingin pocong itu menyentuh wajahnya, membuatnya merasa dunia itu berputar sebelum kehilangan kesadaran lagi. Dimas terbangun dengan kepala berdenyut dan pandangan masih kabur. Tubuhnya terasa seperti tertutup lapisan es dingin. Ia masih berada di sudut gudang. Punggung menyentuh dinding kayu tua yang kusam, dan kamera DSLR masih terpegang erat di tangan kirinya. Cahaya bulan yang masuk melalui lubang robek pintu gudang menerangi bagian tengah gudang, menerangkan foto lama yang terjatuh di lantai dekat kakinya. Foto Sri dan Budi yang tertulis tahun ke-1995. Suara menendang yang sebelumnya mengguncang gudang telah berhenti, digantikan oleh sunyi yang menusuk, hanya terputus oleh suara desisan pelan yang semakin dekat. Ia mengangkat kepala dengan susah payah, mata memfokuskan pada lubang robek pintu gudang. Pintu kayu yang tersisa telah robek sepenuhnya, dan bayangan putih pocong itu mulai melayang masuk ke dalam gudang dengan gerakan lambat namun pasti. Kain putih robeknya terlihat lebih jelas di bawah sinar bulan. Noda tanah dan darah yang memudar terlihat semakin menonjol. Rambut lepek dan kusutnya menjuntai hingga dadan bergerak seolah angin bertiup, meskipun gudang sangat tenang.
Mata hitam pekatnya tidak memiliki pupil, dan pandangannya menatap langsung ke arah Dimas dengan nada yang tidak lagi penuh kemarahan, melainkan kesedihan dan harapan. Dimas merasa tubuhnya gemetar, namun rasa takut yang sebelumnya mendominasi dirinya kini tercampur dengan rasa penasaran. Ia berusaha untuk berdiri, kaki masih goyah, dan menatap pocong itu dengan mata yang lebar. Pocong itu melayang semakin dekat, hingga berada hanya beberapa meter dari dirinya. Ia berhenti sejenak, dan untuk pertama kalinya, Dimas dapat melihat wajah pocong itu dengan jelas, wajah seorang wanita muda dengan pipi yang rata dan bibir yang tipis. Namun ekspresinya penuh kesedihan. Kain putih yang menyelimuti tubuhnya sedikit terangkat oleh angin, memperlihatkan leher yang memiliki bekas luka tua yang kusam. Tanpa mengeluarkan suara desisan lagi, pocong itu merentangkan tangan putih dan tipisnya, dan dari balik kain putih robeknya, ia mengeluarkan selembar foto-foto makam tua yang Dimas ambil pada hari itu. Foto itu terlihat kusam dan sedikit robek, namun jelas terlihat makam dengan batu nisan besar dan ukiran bunga yang indah. Dimas terkejut kaku, mata tidak dapat bergerak dari foto itu. Ia berusaha untuk berbicara, namun suara tercekik di tenggorokannya. Orang desa lari karena takut diburu. Suara bisu pocong itu terdengar, penuh dengan kesedihan. Mereka berpikir saya adalah roh jahat yang akan menyakiti mereka. Namun saya hanya mencari seseorang yang dapat membantu saya menyelesaikan urusan yang tertinggal. Dimas menunduk, mengingat kata-kata lelaki tua yang berjualan kelapa budi. Ia berusaha untuk menjawab, suara akhirnya keluar dengan lembut. "Apa yang kamu cari, Sri?" Tanyanya, menyebut nama wanita pada foto dengan tergesa-gesa. Pocong itu terkejut sejenak, kemudian melanjutkan berbicara. "Kamu tahu nama saya?" Tanyanya dengan suara yang lebih lembut. Dimas mengangguk perlahan, menunjuk ke foto lama di lantai. "Saya melihat foto itu. Kamu dan budi lelaki tua yang berjualan kelapa." Pocong itu menggeleng perlahan, mata hitam pekatnya menatap foto di lantai. "Budi adalah abang saya," katanya dengan suara penuh dengan kesedihan. "Kami hidup di desa ini bersama-sama hingga tahun 1995, ketika saya meninggal dunia akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebelum saya mati, saya meminta Budi untuk menjaga makam saya dan menunggu kedatangan anak saudara saya yang hilang anak dari adik laki-laki kami yang pergi dari desa sebelum saya meninggal." Dimas merasa hati berdebar kencang, tubuhnya membeku. Ia tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. "Anak saudara yang hilang?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Pocong itu mengangguk perlahan, menatap langsung ke arah Dimas. "Ya, anak itu memiliki tanda lahir di tangan kanan bentuk bintang kecil." Dimas terkejut kaku, segera melihat tangan kanannya. Di bagian telapak tangan kanannya, terdapat tanda lahir bentuk bintang kecil yang telah ada sejak ia lahir. Ia selalu bertanya kepada orang tua tentang tanda lahir itu, namun mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah warisan dari keluarga yang tidak dikenal. "Tapi kamu adalah anak saudara saya yang hilang," kata pocong itu dengan suara yang penuh dengan harapan. Dimas merasa dunia berputar, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi. Ia melihat lelaki tua budi yang muncul dari balik lubang robek pintu gudang, mata penuh dengan kesedihan dan harapan. "Iya benar, Dimas," ujar Budi dengan suara pelan. "Saya adalah paman kamu. Saya telah menunggu kedatanganmu selama bertahun-tahun, menunggu seseorang yang dapat membantu Sri menyelesaikan urusan tertinggalnya." Dimas merasa napas tercekik, mata penuh dengan air mata. Ia menatap pocong Sri yang kini melayang semakin dekat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Sri mengangguk perlahan, memberikan foto makam tua kepada Dimas. "Saya hanya ingin kamu menempatkan foto ini di atas makam saya dan meminta maaf atas gangguan yang kamu lakukan. Setelah itu, saya dapat beristirahat dengan tenang." Dimas mengambil foto dengan tangan gemetar, mengangguk perlahan. Setelah beberapa saat, Sri melayang semakin jauh menuju lubang robek pintu gudang. "Terima kasih, nak saudara saya.
katanya dengan suara yang semakin lembut. Jangan lupakan desa ini dan keluarga kamu. Setelah itu, pocong Sri menghilang seketika, digantikan oleh angin malam yang bertiup masuk ke dalam gudang. Budi berjalan mendekat ke Dimas, menempatkan tangan di bahunya dengan lembut. Kamu telah membantu saudara kamu, ujar Budi dengan suara penuh dengan harapan. Sekarang, kamu harus kembali ke kota, namun jangan lupakan bahwa desa ini selalu menjadi rumah kamu. Dimas mengangguk perlahan, menatap foto makam tua yang terpegang erat di tangannya. Ia merasa campuran emosi kesedihan, harapan, dan rasa penasaran. Pada hari berikutnya, ia menempatkan foto di atas makam tua Sri dan meminta maaf atas gangguan yang ia lakukan. Setelah itu, ia kembali ke kota, namun selalu memikirkan desa Melati Jaya dan keluarga yang baru ditemukannya. Sampai sekarang, ia masih bertanya apakah Sri benar-benar saudara kandungnya, atau hanya cara untuk menjaga makam tua dan menemukan seseorang yang dapat membantu ia beristirahat dengan tenang. Dan setiap malam pukul 3, ia merasa seolah ada orang yang menatap dirinya dari jauh, seolah Sri masih memantau dirinya dengan cinta dan perhatian.